Perindo kan calonnya 03. Ya. Bang Aldi 03. Saya calonnya kosong menang. Menerima hasil pemilu dengan baik atau merasa ada banyak kecurangan-kecurangan? Ya, segala sesuatunya kita harus menerima dengan bersyukur. Kan banyak yang katanya masuk rumah sakit jiwa, depresi gitu-gitu, gagal nyalek. Bang Aldi gimana? Itu kayaknya ngangkat berita biar beritanya laris deh. Enggak, Bang Aldi kan katanya ada yang udah keluar duit miliaran. Daripada mereka ngepet, dia nyalek. Tapi tegang nggak waktu kemarin? Di dunia ini tempatnya tegang, nggak tegang itu di surga, makin tegang di neraka. Tapi Bang Aldi untuk sementara nih, per detik ini ya, real count-nya KPU nomor 1 di Perindo. Masa sih kok? Benar. Walau gagal nyalek, aku tetap makan talasa. Biar hati tidak stres. Walau gagal nyalek, aku tetap makan talasa. Biar pikiran jadi happy. Ayo makan talasa sayang, perut jadi kenyang sayang. Walau gagal nyalek, jadi happy makan talasa. Wow. Bang Aldi, Ya. frustrasi nggak? Frustasi dong. Makanya biar nggak frustasi makan talasa. Oh, Dan harus. bismillah. Ini ada nggak talasa rasa Prabowo, rasa Gibran, atau rasa Jangan Ganjar? aku dituntut sama mereka, Loh. pakai nama mereka. Nama Prabowo kan banyak. Justru malah beliau bangga dong. Kecuali namanya dipakai buat hal negatif. Bismillah. Ini karena positif. Aku lupa jadi nyalek. Lupa gagal nyalek. Ini talasa jagung bakar yang paling baru nih. Enak banget. Udah ada loh. di Alfamart. Kok enak banget, Masya Allah loh. Bener loh. Jadi lupa akan gagalnya nyalek. Bang Aldi, Ya. serius kan banyak yang katanya masuk rumah sakit jiwa, depresi gitu-gitu. Gara-gara apa namanya? Gagal nyalek. Bang Aldi gimana? Itu kayaknya orang ngangkat berita biar beritanya laris deh. Enggak, Bang Aldi kan katanya ada yang udah keluar duit miliaran, ngarepin ini itu. Enggak yang iklan. masuk rumah sakit jiwa. Nah. Dia kan pada frustasi sampai akhirnya katanya sampai depresi, masuk rumah sakit jiwa begitu. Gini, Salah nyalek. ya ada nggak nyalek pun juga kalau memang diuji sakit, ya udah. Saya ini pejuang kanker loh. Saya pernah kemo dan sampai sekarang saya masih pasien kanker. Justru saya salut sama orang-orang yang sudah maju. Daripada mereka ngepet, dia nyalek. Tapi tegang nggak waktu kemarin? Ya tegang, sama aja kayak Koko dagang talasa kan tegang juga, laku nggak nih kan gitu. Di dunia ini tempatnya tegang, nggak tegang itu di surga, makin tegang di neraka. Jadi ya wajar-wajar aja. Tapi Bang Aldi sudah mengakui bahwa Perindo kemungkinan besar tidak akan lolos Sampai ke sekarang parlementer. belum tahu karena KPU belum menetapkan. Jadi ya tunggu KPU aja karena yang institusi kredibel untuk menentukan lolos atau tidaknya ya KPU. Tunggu Tapi kan aja. Secara quick count 1,3% Perindo. Ya. Berarti kemungkinan untuk apa namanya nyampe. Makanya gini, kalau kita ngomong quick count mungkin ya nggak nyampe 4% thresholdnya. Tapi tunggu KPU. Karena ya harus kita tunggu KPU, kalau enggak ya masih blunder. Kalau di apa Perindo kan calonnya 03. Ya. Bang Aldi 03. Saya calonnya kosong menang. Ya kan nunggu KPU. Bukan, waktu kemarin jagoin 03 apa enggak? Apa dalam hati sebenarnya pengen nyoblosnya yang lain? Ini nih yang harusnya diingatkan. Luber langsung umum bebas rahasia. Jurdil, jujur adil. Ya. Ya memang seharusnya pemilu itu Jurdil nggak? bukan masalah jurdil kan hanya Tuhan yang tahu ya. Saya Jadi bilang menurut Bang Aldi masih walau alam nggak tahu. Gini, kok harusnya kemarin itu dan nextnya pilpres. Udah kita nggak usah nanya kamu milih siapa.
Ya kita lihat aja mereka gimana cara mempromosikan diri, marketingin dirinya. Ya udah, ujung-ujungnya kan milihnya kan di bilik suara, nggak ada yang tahu juga. Sekarang saya ngomong A, contohnya di bilik suara saya nyoblos B. Itu ya biar rating nggak apa-apa lah. Loh, tapi sebagai wakil dari Perindo kan ke 03 dong. Ya dari sebagai kita, calon ya, dari Perindo. Ibaratnya gini, kita sebagai caleg, ya kita caleg dari partai tersebut. Tapi kalau untuk pilpres, ya nggak ada paksaan apapun kok. Nggak ada paksaan apapun. Jadi nggak ada dari Pak Ketum harus begini. Kerennya Kan keputusan ada demokrasi dia. Salah satu ada ketum yang kalau sampai 03-nya nggak menang di dapil itu, Ya boleh-boleh lalu- aja, Oh, boleh. sah saja. Nah kalau dari Pak Ketum sendiri nggak ada instruksi. Kalau untuk, ya jujur, beliau 03. Tapi kan ujung-ujungnya di bilik suara. Tapi 03 dong. Saya 03. Terus Koko kan dari itu asalnya 03. Terus menerima hasil pemilu dengan baik atau merasa ada banyak kecurangan-kecurangan? Ya segala sesuatunya kita harus menerima dengan bersyukur. Ya. Makanya saya bilang nunggu KPU. Ya. Tapi indikasi awalnya Bang Aldi ada berasa kayak, wah ini ada yang curang nih, ada yang apa Oh, nggak nih tahu gitu saya. nggak? Nggak tahu. Nggak nanya di bawah. Nggak tahu. Nggak tahu. Ikut ke TPS nggak? Ke kecamatan nggak meriksa gitu? Loh, kan ada KPU. Ada. Ya natural aja kalau saya sih. Oh, Ya kalau emang, makanya dari awal saya juga bilang, saya bilang jangan pilih saya, jangan coblos saya kan saya bilang. Karena ya udah nyoblos jangan dipaksa. Tapi Bang Aldi untuk sementara nih per detik ini ya, secara quick count, secara real countnya KPU nomor 1 di Perindo. Masa sih kok? Benar. Nih berita dari CNBC ya, aku bacain nih. Aldi Taher sementara memimpin dengan 16.000 suara nih. Tuh, mana nih? Alhamdulillah. Nomor. Ya makanya saya bilang. CNBC ya, kita quote beritanya. Tuh, 16.000 tertinggi di Partai Perindo. Tuh. Berarti kan hebat juga nih. Gimana tuh resepnya? Enggak, hebat itu kalau udah di surga kok. Alhamdulillah saya bersyukur aja. Gini intinya makanya saya bilang dari awal, politik kita itu udah nggak usah dipaksain. Ayo pilih saya, nggak usah. Jadi strategi jangan pilih Aldi Taher. Ya, itu marketing juga. Ya, Itu marketing, sebenarnya kan? pengen dipilih juga. Nggak muna ya. Tapi gini kok, saya lihat kan, ya politik itu seharusnya orang yang si pemilih, konstituen memilih itu ya udah berdasarkan dia ngelihat orang itu gitu loh. Dan orang itu juga nggak usah dibuat-buat. Si calonnya itu nggak usah buat-buat di saat pemilihan dia berubah. Tapi begitu udah nggak pemilihan dia cuek. Siapa contohnya yang kayak gitu? Saya. Udah nggak usah nyontain orang lah, kita jangan ngomongin orang udah. Nah, ini kan artis-artis pasti ada grupnya dong di Perindo. Perindo kan banyak banget Ada. tuh artis, calegnya gitu. Semua gimana? Seluruh pada- Indonesia. Pada ngobrolnya apa tuh kira-kira? Suasananya gimana sih menerima? Suasananya pesta. Ini kan caleg ya, pemilihan legislatif, pilpres, pilkada itu kan pesta, demokrasi. Harusnya fun. Jangan, makanya saya dukung 01, 02, 03. Ayo bingung kan? Wah, aku mau. Fun. Nggak jadi pakai P3 lagi. Pakai yang kemarin di Trans 7. Ini kalau ada jaket PKS saya pakai nih. Diomelin nggak sama ketum? Ya enggak dong. Yang bakal diomelin sama ketum saya itu kalau saya telanjang bulat. Jadi Bang Aldi juga mendoakan caleg-caleg lain. Kemarin saya bilang di Trans 7 tuh, saya doakan Pak Deddy Mulyadi terpilih insya Allah. Saya doakan Farel Bramasta insya Allah terpilih. Gitu. Ya karena yang milih Tuhan. Oke. Jadi kan persaingan katanya dan Coba. dapil 7 kan masuk Coba dalam... kita balik. Saya doakan Deddy Mulyadi nggak pilih. Nggak enak kan dengernya. Saya doakan Farel Bramasta nggak terpilih. Tuhan marah. Saya selalu ngomong, Bismillah insya Allah. Siapa yang memudahkan urusan orang, Tuhan mudahkan urusannya. Nah, ini aku pendapat awam ya. Nonton cuman dari berita di WhatsApp, Ya. di sosmed. Tapi kan beberapa tim kampanye tuh nyerang mulu tuh. Nyerang mana? Menyerang lawannya. Jadi dia apa namanya? Jelek-jelekin gitu. Kalau Bang Aldi, Seharusnya bagus nggak begitu? kalau saya nggak setuju. Ya udah. Nah, kalau Bang Aldi pernah ada komentar nggak? Itu kan tim kampanyenya juga gengnya... Jangan pilih Aldi Taher. Pilih aja Kang Deddy Mulyadi, pilih Farel Bramasta. Mereka the best, keren. Jangan pilih Aldi Taher. Jangan pilih kayak gini. Sementara nomor 1 di Perindo ya. Alhamdulillah. Kalau Perindo lolos parliamentary threshold, Bang Aldi di Senayan loh. Insya Allah.
Ya saya udah sering Senayan tuh, Senayan City. Plaza Senayan. Target dari Pak Ketum berapa suara sih? Nggak ada target. Pokoknya Nggak ada. beliau orang yang sangat demokrasi bener loh. Hmm. Saya pakai baju P3 aja, beliau nggak ada tuh. Nggak marah? Luar biasa nih sosok. Saya ngerasain sendiri ya. Dari awal saya DM beliau. Pak Haritanu Sudibyo, Pak saya mau nyalek Partai Nasdem. Dibales, Nasdem apa Perindo? Apa salah ketik. Di situ aja saya nilai orang dari hal kecil aja. Wih, luar biasa nih. Mau ngebales WA dari saya yang waktu itu mungkin orang pada sebel. Sekarang juga mungkin kali. Sekarang kalau nggak sebel tuh di surga. Istri saya sebel sama saya. Kenapa Perindo makin banyak artis sih? Ya karena Koko juga artis. Iya, artis juga art. Kenapa dia nggak pakai Coba manusia mana yang bukan artis? pegawai? Ya semua sih menghasilkan seni Ya ya. udah. Bukan artis dalam arti umum, yaitu Profesi. Profesi. Ya PAN juga banyak artis. Kenapa menurut Bang Aldi? Ya marketing. Dan menurut Bang Aldi kredibel nggak? Wah, artis-artis ini yang belum punya track record. Kredibel. Nah. Kecuali artis itu ngepet baru nggak kredibel. Mereka mau nyalek kek, mau jadi wapres, mau jadi presiden secara konstitusi dibolehkan. Tapi kan mereka nggak punya track record, boleh dibilang. Belum punya pengalaman di bidang pemerintahan, belum punya pengalaman. Kan di undang-undang nggak ada aturannya. Iya. Nggak boleh nyalek kalau dia belum ada track record di pemerintahan atau Iya. ya udah. Jadi menurut Bang Aldi tuh sah-sah aja. Itulah Indonesia kerennya tuh, ya kan? Siapapun kita boleh maju, menandakan demokrasi gitu loh. Nah, artis ini waktu mereka maju, mereka benar-benar maju untuk kepentingan rakyat atau karena mereka populer aja mereka dipilih? Ngomongin saya apa ngomong orang lain saya Bang nggak Aldi ngerti. dulu. Saya, Nah. ya kebetulan profesinya artis. Ya. Ya BU, butuh uang buat beli popok anak, beli token listrik. Saya bilang, saya nyalek itu nyari duit, makanya ngapain keluar duit? Nyari duitnya dari mana? Digaji. Loh, Bukan dari yang istilahnya manusia lain-lainnya. bisa ditipu tapi Allah tidak bisa ditipu ya. Intinya gini, kalau nyalek atau pilpres atau pilkada nggak ada gaji, bakal dikejar nggak tuh jabatan? Ya enggak kan? Logikanya ke situ aja. Makanya saya selalu bilang, saya nyari duit buat digaji halal, insya Allah kerja. Keluar duit nggak? 100.000 rupiah, alhamdulillah. Buat ongkos ke TPS, apa ngapain? Beli alasa. Jadi Bang Aldi ini nggak pakai uang sama sekali? Nggak ada politik uang? Politik uang, Apa? uang halal tentu. Yep, ke toilet aja 2.000 mana ada. Ke toilet itu kan politik juga. Politik apa ke toilet? Politik itu kan cara. Eh, Ya, ini buka talasa juga politik. Caranya gimana? Ya dibuka. Kalau nggak dibuka nggak bisa dimakan. Dibeli. Nggak Bang Aldi, aku serius mau nanya nih sebagai temen nih. Iya. Membaiknya sih sistem politik kita? Apa memang Bang Aldi ngeliat di lapangan orang-orang pada bagi-bagi uang, orang-orang pada Kalau ngomong beli begini, suara? kalau ngomong begini blunder kok. Blunder? Udah. Kalau mau membaik itu ya baca Al-Quran. Dimulai dengan Iqra. Aku pengen belajar justru, aku pengen tahu. Kita kan pengen menciptakan suatu sistem yang bagus. Dan apakah sudah membaik atau belum? Karena ini udah tahun keberapa? Saya nggak tahu. Nanti membaik itu di surga. 26 tahun kita kan Ya. sudah berdemokrasi dengan lebih bebas, ya Ya. kan? Apakah prakteknya sekarang sudah membaik atau belum? Kita doakan aja, insya Allah membaik. Udah gitu. Oh, gitu. Kan berkatalah yang baik-baik. Jadi kalau pengamatan di lapangan Bang Aldi gimana? Ya, insya Allah membaik. Baik. Ya, insya Allah Karena membaik. Bang Aldi tanpa money politik sama sekali, tapi suaranya sementara paling unggul. Alhamdulillah. Seharusnya pakai uang apa enggak? Kan dengar-dengar berita aja ya, kan money politik kan memang masih terjadi. Ya, Serangan fajar. tapi gini ya kok ya. Yang namanya politik itu kan sebenarnya ya natural aja. Ya. Ya kalau misalkan itu orang punya duit banyak nih. Memang pengusaha uangnya banyak. Uang halal ya. Dia kasih ke orang buat ayo pilih saya. Tapi nggak ada pamrih ya. Ya udah. Ya nggak boleh dong, itu namanya money politik dong, memberikan uang untuk memilih ini kan. Apa bedanya dia keluar uang spanduk, ayo pilih saya, apa bedanya? Kan keluar uang juga. Beda karena sebagai Bingung kan?
Wow. Ya benar, secara dalam arti keluar uang untuk merayu orang untuk tapi kan itu uangnya langsung ke orangnya, itu yang dipertanyakan kan, langsung ke orang untuk memilih. Ya, tapi memang secara undang-undang kan udah tertulis tidak boleh. Bolehnya kalau dia udah dalam bentuk spanduk. Spanduk kan bayar nih Tadi kan nih. Bang Aldi bilang boleh. Secara tapi aturan kan bilang nggak boleh. Yang penting nggak boleh. Ya. Jadi boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Kan aturannya udah bilang nggak boleh. Bilang boleh soalnya. Ya kalau gini, kalau itu uang dia pribadi, uang halal, Nggak boleh Bang Aldi. iya kan aturannya nggak boleh, ya nggak boleh berarti. Tadi Bang Aldi bilang boleh soalnya. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi benar ya Bang Aldi tanpa money politik dan ya perlu disyukurin dong nomor satu. Nggak, makanya gini, apa bedanya alat peraga nih? Itu kan keluar duit loh, mahal loh alat peraga. Billboard segala macam, spanduk nyetak, itu kan keluar duit. Ya. Iya, sekalian aja bilang aturannya nggak ada spanduk udah. Sekalian juga kagak itu kok, biar kagak kotor juga. Ya beda ya. Kan kalau itu tempat kita menawarkan apa namanya sosok, memamerkan sosok dan visi bisa juga. Makanya saya bilang, mendingan duitnya buat bikin spanduk. Nih, ini logika nih. Koko misalkan tinggal di daerah pemilihan saya. Saya punya duit nih. Saya pasang spanduk gede, mahal, billboard. Sementara di depan billboard itu ada jalan berlobang. Tapi diam-diam saya benerin tuh jalan berlobang. Tiba-tiba ada orang ngeliat, Bapak itu benerin jalan berlobang. Terus tiba-tiba orang lain yang ngomong, ini jalan lubang Bapak itu yang bikin. Lebih keren daripada dia bikin spanduk mahal, pilih saya. Atau tiba-tiba ada orang yang ngomong, ih jalan itu dibenerin sama Bapak itu loh. Ya Lebih itu, kena yang mana? Itu kena, Ya tapi kan udah. karena itu tidak langsung kan, tidak langsung ke orang untuk merayu dia merubah pilihannya gitu. Tapi itu spanduk bakal hilang kan, bakal rusak kan. Jauh lebih bermanfaat yang itu. Ya, makanya nih, makanya kemarin caleg-caleg itu yang daripada dia uang buat spanduk apa-apa, ada masjid yang rusak dibenerin, di videoin aja nih, masjid saya benerin nih. Kalau udah nyumbang misalnya kan. Ya kan sebenarnya medianya kan beda-beda, ada media di spanduk, ada media benerin masjid. Tapi kan yang Ada lebih juga kan bansos. yang lebih berasa kan benerin masjid. Ya kan bisa kan. Kalau bansos saya nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Bang Aldi, menurut Bang Aldi kenapa yang 02 menang? Secara ilmu marketing kan Bang Aldi ini sosial media nih. Kan KPU belum menetapkan. Udah 70% lebih. Ya udah ntar hitungannya. kita podcast lagi setelah KPU menetapkan. Kalau sekarang masih belum bisa terlalu menerima ini, iya. bahwa yang 02 Kalau yang sekarang semuanya menang. Senang kan? Bang Aldi, fenomena sekarang semua pada hits ngomongin pemilu. Ada sosok-sosok kayak Mayor Teddy yang tiba-tiba Ya, luar biasa, Masya Allah. jadi luar biasa. Kenal sama Mayor Teddy? Kenal. Kenal? Loh, kan saya bikinin lagunya. Pernah ketemu? Belum. Belum. Boleh nyanyiin dong lagunya lagi? Kau sungguh mempesona, kau benar-benar mempesona. Oh Mayor Teddy ku sayang, ayo cobain Thalassa. Itu benar-benar fenomenal deh. Masya Allah. Dan gini kok, memang kan lagi euforianya pilpres, pileg. Nanti setahun kemudian ya kan nggak euforia pilpres, pileg. Nanti mungkin euforianya Idul Adha. Ini mau Idul Fitri, ini mau Ramadan. Nah, euforia ini apa banyak orang DM Bang Aldi, nggak banyak rakyat. Kalau Vicky Prasetyo kan rajin banget tuh Ya, turun Masya ke Allah, dapil-dapil. luar Kalau biasa. Bang Aldi kan saya lihat masih lewat sosmed aja. Ya. Itu sambutannya rakyat gimana sih? Makanya saya terima kasih untuk yang nyoblos, terima kasih. Bismillah. Insya Allah setelah saya terpilih, insya Allah saya akan mundur kalau saya nggak mampu. Daripada dosa, daripada masuk neraka, udah nggak mampu, maksain diri, ya lebih baik saya mundur. Kalau bener nih yang CNBC tadi bilang Bang Aldi Ya. Perindo nomor 1 di daerah dapil yang boleh dibilang daerah dapil yang paling ketat persaingannya itu kan. Itu menurut Bang Aldi dari yang dilihat kan pasti pernah dong ngobrol sama yang apa pemilihnya segala Ya. macam gitu. Mereka milih Bang Aldi itu kenapa? Jangan tanya saya, tanya yang milih dong. Lah kan Bang Aldi pernah ngobrol sama mereka, mungkin mereka pernah cerita ke Bang Aldi. Sebenarnya gini, saya jujur, saya juga salut juga sih saya yang pasang-pasang spanduk sama yang, tapi yang pasang spanduknya pakai uang pribadi ya. Jangan dia ngutang sana sini, ini yang salah nih. Yang bikin tadi yang Koko bilang bisa
dirawat di rumah sakit jiwa, stres lah apalah. Kalau dibikin spanduknya tidak hasil ngutang, kan di agama saya juga melarang kita berhutang untuk satu hal yang ibaratnya Tidak pasti. Iya. Ibaratnya kalau dia punya uang dibikin spanduk, saya salut juga gitu loh. Saya respect sama calon-calon legislatif yang mereka ikhtiar. Saya kemarin ngobrol di podcastnya Bedu. Ya saya bilang, ya itu marketing saya juga. Karena saya ibaratnya ya semua itu kan marketing ya. Strategi cara, gimana cara biar pilih. Ya saya ngomong aja, saya jangan pilih saya. Ya udah. Itu strategi Bang Aldi. Marketingnya. Ya. Jadi menurut Bang Aldi tuh sekarang lebih penting di sosmed atau billboard-billboardan gitu? Sebenarnya kembali lagi sih, saya ralat juga ya, billboard, spanduk pun juga bagus. Asal jangan hasil ngutang. Ya. Dan lebih bagus lagi juga dia terapkan ke Langsung ke misalkan masjid, di ya misalnya bangun masjid. jalannya ada yang rusak, di semen sendiri, di videoin, di posting. Itu jauh lebih efektif ya. Ya spanduk kan bakal ini. Kalau Kali- memang dia mau terjun langsung ibaratnya. Kapok nggak nih ikut pileg? Enggak. Insya Allah enggak. Jadi mau terus berpolitik? Insya Allah. Abis Jangan ini takut apa berpolitik. rencananya? Pilkada insya Allah. Wakil Gubernur Sumatera Barat insya Allah. Pak Audi Jonaldi insya Allah pinang saya. Atau Sebagai wakil, sebagai wakil. wali kota, Saya wakil dulu aja, wakil gubernur. wakil gubernur. Ya wakil wali kota mau pinang saya juga nggak apa-apa. Oh Tahu jadi nggak? Saya tuh termasuk dari awal saya bilang insya Allah saya mau ngapain saya nyalek tuh mau baca Al-Quran di Senayan. Ada pin DPR di Senayan. Termasuk waktu saya pernah maju pilkada Sumatera Barat, mau baca Al-Quran pakai seragam. Itu aja. itu cita-citanya Bang Aldi. Insya Allah. Supaya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ini guru saya loh. ini guru saya, berkat dia saya nggak jualan miras lagi jadinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semua. Terima kasih lu Bang Aldi, itu gara-gara Bang Aldi ngingetin aku terus tuh. Alhamdulillah. Itu kalau nggak mungkin kesehatan aku juga bakal turun ya kan. Jadi beliau punya klub ada jual miras. Saya bilang klubnya nggak usah dijual, mirasnya aja take out ganti bajigur. Seperti Bajawa kan, dia tanpa miras laris kok. Alhamdulillah dia bilang, Bang Aldi aku jualnya, alhamdulillah aku udah nggak jual miras lagi. Alhamdulillah, karena ibu beliau juga berpesan, nah jangan jual miras. Dia juga cerita, Bang Aldi semenjak aku jual miras, aku jauh dari anak, pulang malam terus. Pas kemarin aku lihat dia udah nggak jual miras, dia sama anak. Terus beliau juga kembali beribadah ke gereja, luar biasa. Berkat Bang Aldi Tahir. Berkat Tuhan, alhamdulillah. Politik itu katanya boleh dibilang banyak nuansa aneh-anehnya. Kalau Bang Aldi juga aneh-aneh. Warnanya Udah, aneh-aneh. karena kita masih di dunia, nggak aneh itu kalau di surga. Di neraka makin aneh. Udah kita positif thinking aja. Sebenarnya menurut aku gini, kenapa bilang nuansa aneh-aneh? Ya, itulah dunia kok. Coba bidang mana yang nggak ada aneh-anehnya? Ya selama masih Di manusia dunia. dengan kedangingannya ya pasti aneh-aneh Masih lah. di dunia. Tapi insya Allah jangan sampai aneh-aneh. Tapi aneh-aneh juga boleh saja aneh. Yang nggak boleh maksiat. Misalkan nih, talasa bumbunya dimasukin misalkan bumbu petasan ya, bukan aneh. Tadi kan bumbunya enak nih. Enak gak Bang Aldi? Biasa. Sekarang udah boleh ngomongin snack ya? Boleh. Kontraknya udah habis. Itu mau jadi wakil gubernur udah restu ketum? Insya Allah. Restu ibu, restu keluarga, restu ketum, restu kokoh, restu semua, restu Dewi Persik. Kan ngomong kesini kan udah, ntar nonton nih Pak Haritanu.
Nah, itu banyak kan yang dari Perindo pada gagal tuh teman-teman pada ya boleh dibilang Perindo nggak, misalnya nih ya, misal Perindo nggak lolos tuh moodnya teman-teman gimana sih? Masih tetap semangat? Ya udah masih aku kasih tetap tahu nih. nah. Nah, aku kasih tahu nih. Iya. Bukan Perindo aja, yang lain juga. Bukan nyalek aja. Pekerjaan yang lain juga. Gagal itu kalau sudah di neraka, itulah gagal. Termasuk Koko nih, ya kan? Dagang talasa, kalau penjualan naik alhamdulillah, kalau belum laris jangan bersedih hati. Kegagalan sesungguhnya itu di neraka. Jadi di dunia ini kita Masih belum bisa gagal. coba lagi. Bangkit terus. Semangat terus. Dan mereka masih pengen terus yang tetap akan berpolitik gitu. Ya yang lanjut-lanjut, yang enggak ya nggak apa-apa. Banyak kan mana sih? Banyak kan pengen tetap lanjut atau kapok lah jadi Nggak tahu sih. caleg gitu. Nggak tahu. Kalau saya Mau lanjut terus. insya Allah lanjut. Insya Allah nggak lanjut. Itulah manusia kan, ngomong bisa berubah-ubah kan. Kan banyak artis yang sukses sebagai caleg gitu. Iya. Emang menurut mereka lebih enak jadi caleg atau di dunia selebriti gini? Nah ini saya lurusin lagi nih kok. Makanya saya bilang, nggak apa-apa nyalek daripada ngepet. Nyalek itu kan halal. Dan yang udah terpilih kan juga ada gaji. Makanya saya bilang, sama aja nyalek, jadi artis, dagang talasa, jadi presiden, ya kan? Itu pekerjaan halal. Kalau dilakukan secara halal. Gitu loh. Kalau kok nanya, saya udah jadi artis, kok masih mau nyalek? Ya BU. Kalau kok nanya ke saya ya, kalau yang lain tanya aja ke mereka. Terus berarti juga akan menerima dengan lapang dada kalau KPU sudah ketok palu? Insya Allah. Terima, nggak akan ada proses protes, nggak akan ada apa maju ke melakukan apa langkah hukum. Insya Allah kalau saya enggak. Kalau dari Aldi Taher nggak? Kalau udah waktunya terpilih ya terpilih. KPU udah ketok palu, selesai, Iya. terima dengan lapang dada, maju lagi jadi wakil gubernur Sumatera Barat. Sumatera Barat. Atau DKI Jakarta. Kok jadi Insya Allah. DKI? Emang kok nggak mau? Kalau saya mendingan jualan ini. Enggak. Dukung saya jadi wakil gubernur DKI. Mau lah. Saya Gubernurnya selalu siapa yang cocok? Siapa ya? Siapa? Nggak tahu, tergantung. Tergantung nanti di bilik suara siapa ada mukanya ya. Nah, kalau di Indonesia kan lebih banyak ke tokohan ya. Semua manusia kan tokoh. Ya. Iya. Gimana dia berikhtiar aja, minta sama Tuhan dia berikhtiar. Bukan kan kalau di luar negeri ada istilah meritokrasi. Meritokrasi itu kan berdasarkan performa Itu atau istilah track aja, record. itu istilah. Bukan berdasarkan nih tokoh seperti apa, tapi nih Tokoh kan orang- tokoh talasa. Ya udah maju gubernur DKI. Loh, track recordnya kan talasa. Aku nanam aja sekarang Bang Ali. Nanam ubi. Nanam talas aku beneran di kebun Gimana itu di Cibodas. Wow, berarti udah ada kebun sendiri nih. Udah ada kebun sendiri aku. Ya ntar kita main sana deh, bikin Iya. film. Bisikan talas. Tapi itu aku jujur ya banyak. Ini kan dunia hingar-bingar begini kan. Iya. Kalau aku berkebun 2 hari, aku nginep Sabtu, pulang Minggu. Sabtu pagi aku Jadi datang. hobi ya? Tenang. Iya, Masya Allah. Makan sama petani, ngobrol. Iya. Ya, kayak nggak butuh banyak hal gitu sebenarnya. Ya berarti hobinya Koko di situ. Ya, moga-moga. Iya, Jadi- enjoy. Ada juga orang yang mancing, ya tenang. Islam itu halal, nggak apa-apa. Dengerin musik, nggak apa-apa. Kalau Bang Ali hobinya apa? Kalau ditanya hobi saya yang utama, baca Al-Quran. Itu saya jadikan hobi utama saya. Top. Setelah itu ya bermusik, main sama anak, Punya anak lagi. ngamilin istri. Isi menaruh ketawa. Ini anak keberapa berarti? Insya Allah anak keempat. Kan yang dari pertama 2 ya? Dua, ya dari Mama Georgia anak 2, nih dari Bunda Ini Sasadi, 2 lagi. Insya Allah 2. Laki perempuan belum tahu. Anak pertama kan perempuan, anak kedua cowok, anak ketiga cewek. Ya kalau Allah kasih perempuan, alhamdulillah, laki-laki perempuan sama aja lah, Insya Allah. Yang penting sehat bundanya, dia bayinya sehat, terus juga buminya sehat, Insya Allah. Dan pengen punya banyak. Insya Allah. Hamilnya sehat, Insya Allah. Bagus. Ya udah Bang Aldi, terima kasih banyak udah Saya juga terima ngobrol-ngobrol. kasih banyak. Nggak stres nih ya? Stres. Nggak stres suka di surga. Bohong banget nggak stres. Nggak tiba-tiba masuk rumah sakit jiwa gara-gara depresi kan Bang Aldi? Kok
kita ini kan punya jiwa, ya kan? Kalau jiwanya lagi sakit, mungkin ke rumah sakit jiwa ya? Enggak, kita ini punya jiwa. Iya. Yang kita tempat ini rumah. Dan kita di dunia ini masih sakit karena belum di surga. Jadi masih segalanya bisa terjadi gitu Pak Aldi. Insya Allah tidak. Maksudnya kan yang dikhawatirkan yang buruk, insya Allah tidak. Dan saya juga berpesan teman-teman, buat para caleg, kalian pahlawan. Ya, makanya saya selalu bilang respect sama orang-orang yang maju caleg. Kalaupun gagal, jangan berkecil hati. Karena gagal itu di neraka. Kalau selama masih di dunia, jangan bersedih hati. Tetap semangat. Saya pernah di kemo kanker 6 kali. Ya, jadi jangan bersedih hati. Ya jujur, saya juga kalau tanya sedih nggak? Kalau nggak kepilih sedih. Ya. Jadi pokoknya jangan berkecil hati. Ya, dekatkan diri kepada Tuhan selalu. Ya, pokoknya semangat selalu. Ya. Kalau buat pesan buat belasan ribu orang yang sudah memilih Aldi Taher. Terima kasih alhamdulillah yang sudah mencoblos saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kalian insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Thank you Bang Aldi. Siap. Atur nuhun. Jangan lupa makan talasa. Insya Allah biar nggak stres. Pakai nasi enak. Kok biar enak banget kok. Beneran, kesel baru. Saya seumur umur baru makan ini loh. Yang jagung bakar? Iya, karena kemarin masih ada kontrak yang lain. Jagung bakar Berarti enak. aku udah boleh kirim-kirim dong ke rumah? Boleh, insya Allah. Thank you Bang Aldi. Atur nuhun ya. Wah. Assalamualaikum, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat semuanya. I love you Dewi Persik, I love you Pak Ganjar, I love you Pak Prabowo, I love you Pak Anies, I love you Talasa.